Bapak Ketua DPRD dari Kabupaten Tangerang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Izin bertanya mengenai tentang gerakan sosial dalam bidang Bapak dan apa saja yang bukan termasuk dalam partai politik. Jadi gerakan sosial itu namanya gerakan yang berefek kepada masyarakat. Nah, termasuk yang tidak mendapatkan profit, namanya sosial, profit secara ekonomi. Tapi efek secara politik biasanya ada. Satu contoh namanya dari sektor gerakan sosial sektor kesehatan. Kita mengadakan pengobatan gratis, itu gerakan sosial. Nah, efeknya secara politis bisa, secara ekonomis enggak, karena memang ini namanya sosial, gitu. Itu namanya gerakan sosial. Apakah Bapak pernah mengalami kesulitan dalam pelaksanaan gerakan sosial tersebut? Kalau di lapangan, karena memang ini namanya juga sosial, gerakan cuma-cuma, tidak ada yang kita untungkan secara materi, bahkan itu diuntungkan buat masyarakat ya, nyaris tidak ada kendala. Nah, kalaupun ada kendala tingkat antusiasme masyarakat, gitu kan, ada yang mungkin sudah paham secara politis, itu aja sih. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang kepemiluan yang secara langsung. Nah, menurut Bapak itu pemilu langsung itu seperti apa? Pemilu langsung ini ada plus minus, ada positif, ada negatif. Nah, positifnya masyarakat itu bisa memilih secara langsung yang dia mau, yang dia inginkan seperti apa. Nah, itu. Jadi dia tahu siapa yang dia pilih secara langsung. Negatifnya ada juga, mungkin membuat masyarakat ada yang pragmatis, yang transaksional. Ini jadi positif negatifnya ada. Tapi yang jelas bahwa pemilu secara langsung ini adalah memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk memilih perwakilan maupun pemimpin yang sesuai dengan selera masyarakat. Kalau untuk pemilu langsung itu kira-kira bisa diwakilkan atau tidak? Namanya langsung nggak bisa, Nggak bisa ya? itu kan. Adapun ada beberapa yang mungkin ada difabel ya, disfabel itu dia punya cacat apa bisa diwakilkan, bisa, tapi mesti harus yang family, saudara yang betul-betul Masuk keluarganya ya, Pak, ya? keluarga. Untuk persyaratannya tetap dikumpulkan seperti Tetap KTP. sama ya. Menurut Bapak mengenai tentang ramainya berita tentang curangnya pemilu itu menurut Bapak itu seperti apa? Ya, bisa saja kecurangan itu terjadi, tapi kan semuanya sekarang sudah banyak media sosial, pengawasan, instrumen hukum, alat penegak hukum kan sudah ada. Jadi, nah ini kemudian menyebar hoax dan lain sebagainya. Yang jelas kita mesti harus betul-betul waspada dan laporkan kalau memang ada kecurangan. Nah, kita minimalisir kecurangan itu. Kalau untuk pelaksanaan pemilu dengan baik dan jujur itu seperti apa? Ya, kalau jujur dengan baik, ya kan kejujuran ini kan dari penyelenggara. Pemerintah harus menjamin bahwa pemilu itu bisa berjalan dengan jujur, adil, gitu kan. Nah, seperti apa jujur adil itu? Pertama, memberikan informasi yang baik dan benar. Yang kedua, siapkan alat penegak hukumnya, pengawasannya. Jadi itu yang harus disiapkan sehingga betul-betul apa yang diterima oleh masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat tidak dimanipulatif oleh penyelenggara. Jadi siapa yang nanti akan melakukan? Karena kadang-kadang antara si penguasa atau pemerintah dalam hal ini yang spekulatif untuk melakukan kecurangan demi calon tertentu. Jadi sering terjadi pada yang melakukan kegiatan pemilu tersebut. Selanjutnya tentang pasangan presiden yang di tahun 2024 ini. Tanggapan Bapak mengenai Capres dan Cawapres 2024 ini seperti apa, Pak? Ya, kita ini negara yang menganut sistem republik, kemudian
ya, yang terdiri dari berbagai macam suku, ya suku, agama. Nah, kita butuh sosok yang bisa menampilkan corak wajah Indonesia, yaitu nasionalis, dan mayoritas karena kita sudah diatur dalam konstitusi bahwa warga negara kita ini wajib berketuhanan, seperti apa yang dituangkan dalam Pancasila, sila pertama. Jadi mesti harus punya jiwa religius, jadi nasionalis religius itu sudah gabungkan. Nah, ini yang harus kita tampakkan di situ, karena jangan sampai kita ini antara nasionalis dan religius ini tidak bisa kita tampilkan di wajah Indonesia sehingga menjadi perpecahan. Terus seperti apa kita punya pimpinan yang jelas apa yang sudah dianjurkan secara religi, apa sidik, amanah atau kata yang kita mau seperti itu. Kira-kira pasangan presiden yang amanah dapat dipercaya itu untuk sikap yang kita lihat dari mereka itu seperti apa? Ya, kita lihat sekarang kan ada 3 pasangan. Ya, kita tahu Prabowo seperti apa. Prabowo punya masa lalu, itu kan, dan kita punya jejak rejaknya tahu, itu kan, seperti kejahatan HAM dan lain sebagainya. Ini kan kita sudah nggak mesti harus ini lagi. Kemudian ya Gibran, pasangannya dengan Gibran ini kan boleh anak muda, tapi pengalaman di situ yang akhirnya kita juga melihat dari sisi itu. Dan ini tidak keterwakilan dari religius, nasionalis religius itu. Kemudian Anies sama Cak Imin ini kan pasangan yang serasi, tapi ini religius. Kita nggak bisa gitu kan, karena bangsa ini butuh pemimpin yang religius dan nasionalis. Nah, 2 pasangan ini cerdas, pintar-pintar, tapi kita belum menemukan. Nah, saya lihat dari sini sosok Ganjar Mahfud ini merupakan salah satu pasangan nasionalis dan religius. Kenapa? Karena memang kita lihat background dari Ganjar seorang nasionalis dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian beliau juga punya pengalaman dalam bidang birokrat, kemudian beliau juga tahu tentang regulasi pemerintahan, termasuk bagaimana kita melihat sepak terjang. Nah, bagaimana dengan Mahfud, ini adalah sosok orang yang religius, cerdas. Kemudian di situ kita lihat juga amanahnya, kejujurannya sudah nampak, dan ini terlihat mewakili dari golongan milenial, golongan anak-anak yang berpikir semangat muda dan sebagainya. Itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Terakhir, kami meminta untuk motivasi kepada para mahasiswa, terutama pada kampus Universitas Pamulang, dan untuk teman-teman saya termasuk saya juga, mengenai tentang politik. Ya, buat adik-adikku mahasiswa, terutama untuk adik-adikku mahasiswa UNPAM, bahwa politik adalah seni, politik adalah ilmu bergaul. Bagaimana kita bergaul menjadi sebuah keindahan. Jadi politik itu bukan perpecahan, tapi politik itu akan indah kalau kita saling menghargai dan menghormati. Dan ditambah lagi, kebebasan dalam memilih adalah hak kita, tapi tentunya menjadi pemilih yang objektif dan cerdas itu ada di kalangan anak-anak muda. Maka jadilah pemilih cerdas, pemilih objektif, sehingga kita tidak terbawa oleh arus, hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Terima kasih.